2 bulan di dalam kandungan, ayah kandung mesti berangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dalam keadaan yatim tanpa ayah. 6 tahun ketika dia masih balita, masih merindukan, memerlukan kasih dan sayang dari seorang ibu. Tapi di saat umur 6 tahun pun dia mesti ditinggalkan oleh ibunya. Satu-satunya yang peduli dengan dia, yang cinta dan sayang kepadanya hanyalah kakeknya Abu Thalib. 2 tahun dikasuh oleh kakeknya. Ketika dia berumur 8 tahun, kakeknya pun mesti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu dahan tempat bergantung itu mulai patah, karena Allah tidak ingin di hati Muhammad itu ada tempat bersandar selain daripada Allah. Dia tidak ingin Nabi Muhammad bersandar kepada ayah dan ibunya. Dia tidak ingin Nabi Muhammad berlindung hanya kepada kakeknya. Dia ingin menggembleng dan mendidik Nabi Muhammad bahwa di hati Muhammad tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah semata. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang beragama Yahudi. Namanya Michael Hart, lahir di New York, Amerika Serikat. Tahun 1975 beliau menulis sebuah buku yang berjudul 100, A Ranking of the Most Influential in History, Persons in History. Judul bukunya 100 ranking orang yang berpengaruh di atas dunia ini. 100 tokoh yang sangat berpengaruh di sepanjang sejarah. Yang lebih mengagetkan lagi, buku ini sangat kontroversi, ditantang oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena urutan pertama yang ditulis oleh penulis Michael Hart, orang yang sangat berpengaruh nomor 1 di atas dunia ini, ditulislah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan buku itu ditulis oleh orang yang beragama Islam, wajar, karena itu Nabi dan Rasulnya. Andaikan buku itu ditulis oleh orang yang berkewarganegaraan Arab Saudi, Makkah, Mesir, dan lain sebagainya, wajar, karena itu adalah daerah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara penulis ini lahir di New York, Amerika Serikat, beragama Yahudi,
tapi beliau tidak peduli. Dia mesti apa yang dia tuliskan itu adalah bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat berpengaruh di atas dunia ini. Bukunya bestseller, laris dan banyak dibaca orang. Kenapa Nabi Muhammad ditulis di urutan pertama? Karena kehadiran Nabi Muhammad mampu merubah sepertiga dari belahan bumi ini. Dari yang awalnya tak tahu mana yang mesti disembah, dari yang awalnya tidak tahu berakhlak dan akidah yang lurus, tapi setelah kehadiran Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, justru umat manusia ini sudah kembali kepada jalan yang benar, sudah kembali menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak patut disekutukan dengan apapun di atas dunia ini. Begitulah perjuangan Nabi SAW. Dalam sejarah sering kita dengar dari ulama, dari kiai, dari ustadz, dari buya yang sering berceramah, menyampaikan khutbahnya, kisah tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap beliau dalam menghadapi musuh-musuh Islam, bagaimana akhlak, kemuliaan, budi pekerti beliau dalam menyebarkan agama Islam. Yang paling kita kenal adalah Muhammad adalah membawa agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmat, kasih sayang bagi alam semesta beserta isinya. Jadi agama yang dia bawa adalah agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Makanya Nabi yang diutus terakhir itu yang bernama Muhammad penuh dengan akhlak yang mulia, pandangannya penuh dengan pandangan rahmah dan kasih sayang, karena dia membawa agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Belum ada dalam sejarah kita dengar Nabi mengajak umat manusia, mengajak musuh-musuh Islam, siapa yang tidak mau masuk Islam akan kupancung kepalanya. Belum pernah kita dengar. Justru Nabi berdakwah dengan kelemah lembutan. Justru dia berdakwah dengan akhlaknya yang mulia, dengan budi pekertinya yang lembut, sehingga dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang halus dan lembut itu menyentuh tepat ke lubuk hati yang paling dalam manusia. Setiap hari Nabi lewat di depan rumahnya, mau pergi ke masjid Nabi lewat. Setiap pulang dari masjid dia lempar Nabi dengan kotoran. Dia lempar pakaian Nabi itu sampai kotor dengan kotoran unta dan kuda. Hari pertama dibuat, dilempar. Hari kedua dilempar. Hari ketiga dilempar. Nabi diam, tak pernah marah apalagi membalas. Tapi di hari keempat Nabi sudah bersiap-siap menunggu dilempar oleh orang yang biasa melemparnya. Tapi hari itu tidak ada lemparan. Nabi pun heran dan bingung, kemana yang biasa melempar saya? Ditanya ke tetangganya, mana si fulan yang setiap hari melempar saya dengan kotoran unta? Mana si fulan kok tidak melempar saya hari ini? Dijawab oleh tetangganya, beliau sedang sakit wahai Muhammad. Tanpa berpikir panjang Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia jenguk orang yang setiap hari dia lempar, setiap hari yang melemparinya dengan kotoran itu. Tergeletak, tidak ada daya upaya di atas tempat ranjang tempat tidurnya. Mungkin kita akan berpikir Nabi masanya untuk membalas ketika dia sedang tidak berdaya. Tapi apa terjadi? Nabi tetap memperlakukan orang yang melemparnya itu dengan kasih dan sayang. Dia tidak pernah membalas. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Lemah lembut, halus perasaan Nabi itu. Namun pada akhirnya orang yang dia lempar langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersahadat di depan Nabi, masuk ke dalam Islam karena dia kagum. Begitu halus perasaan Nabi Muhammad, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan iri dan dengki kepada siapapun, walaupun orang itu sudah berbuat kasar dan jahat kepadanya. Nabi Muhammad dilahirkan
jauh berbeda seperti kita manusia layaknya. Setiap hari hidupnya diselimuti oleh duka dan kesedihan. Jiwanya sudah ditempa Allah dari dalam kandungan ibunya, karena dia mesti membawa agama ini dengan kasih dan sayang. 2 bulan di dalam kandungan, ayah kandung mesti berangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dalam keadaan yatim tanpa ayah. 6 tahun ketika dia masih balita, masih merindukan, memerlukan kasih dan sayang dari seorang ibu. Tapi di saat umur 6 tahun pun dia mesti ditinggalkan oleh ibunya. Satu-satunya yang peduli dengan dia, yang cinta dan sayang kepadanya hanyalah kakeknya Abu Thalib. 2 tahun dikasuh oleh kakeknya. Ketika dia berumur 8 tahun, kakeknya pun mesti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu dahan tempat bergantung itu mulai patah, karena Allah tidak ingin di hati Muhammad itu ada tempat bersandar selain daripada Allah. Dia tidak ingin Nabi Muhammad bersandar kepada ayah dan ibunya. Dia tidak ingin Nabi Muhammad berlindung hanya kepada kakeknya. Dia ingin menggembleng dan mendidik Nabi Muhammad bahwa di hati Muhammad tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah semata. Hari berganti, musim berubah. Dia dikasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib berada dalam keadaan kemiskinan yang sungguh luar biasa. Anaknya banyak, sehingga dari kecil Nabi sudah mulai bekerja, mengembala kambing, menjauhkan diri dari masyarakat kota Makkah. Tujuannya apa? Allah atur skenario itu supaya Nabi Muhammad itu jauh dari godaan-godaan orang kafir Quraisy. Akhirnya masa berubah, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Khadijah. Tapi di tahun yang sama, pada waktu itu Siti Khadijah yang satu-satunya tempat Nabi berlindung. Abu Thalib pamannya yang disegani orang tempat Nabi bernaung, sehingga orang kafir Quraisy masih segan, masih tidak mau, masih takut untuk memenggal kepala Nabi Muhammad. Tapi di tahun yang sama, dua-duanya dahan tempat bergantung itu patah. Allah ingin Nabi Muhammad tidak lagi bersandar kepada siapapun. Hari itu duka yang sungguh larut dalam hati Muhammad. Tidak ada lagi tempat dia bernaung. Yang biasanya dia berlindung kepada Khadijah istrinya, yang biasanya dia bernaung di bawah kekuasaan pamannya yang disegani orang. Tapi hari itu tempat itu sudah tidak ada lagi. Semua habis, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pada akhirnya Nabi Muhammad sampai pada derajat yang sehina-hinanya. Orang kafir Quraisy di Makkah sudah tak segan lagi untuk membunuh, bahkan memenggal kepala Muhammad. Hari itu dia sengaja berjalan kaki dari kota Makkah menuju kota Taif. Dalam hatinya dia berangkat ke Taif, mudah-mudahan disampai di Taif ada orang yang mau menerima dakwahnya, ada orang yang mau berbelas kasih kepadanya. Dia sengaja tidak menunggang kuda karena takut nanti diintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Berjalan kaki dia dari kota Makkah menuju kota Taif yang jauhnya 80 km. Dia berjalan di terik panas matahari. Sampai di Taif, tidak semua harapan yang akan terwujud. Nabi Muhammad kembali menjumpai kekecewaan dan kesedihan yang kesekian kalinya. Dia berharap sampai di Taif dia akan disambut dengan kasih dan sayang. Dia akan disambut dengan ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Kalau keluarga yang datang mudah segala urusannya, tapi dia tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Dia tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Justru dia dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu sampai betisnya berdarah karena dilempar oleh masyarakat kota Taif. Dia diusir dari kampung Taif itu, hingga pada akhirnya dia bersembunyi di balik bukit. Lalu dia tenadahkan tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini kukadukan segala kelemahanku. Hari ini kusampaikan segala ketidakberdayaanku. Wakilatani bainan nas.
Hari ini aku hina di antara manusia ya Allah. Maka ketika doa itu diucapkan Muhammad, diutus Allah pertama malakul jibal. Malakul jibal, malaikat penjaga segala gunung dan bukit di atas bumi ini. Hai Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling besar, akan kutimpakan ke atas negeri Taif itu. Datang tawaran yang luar biasa dari malakul jibal. Apa jawab Muhammad? Wahai malakul jibal, aku tak butuh bantuanmu. Yang kutunggu adalah pertolongan dari Allah semata. Akhirnya malakul jibal pulang. Datang yang kedua, malaikat Jibril. Hai Muhammad, andaikan darah di betismu itu menetes walaupun setetes saja sampai ke tanah, maka Taif itu akan kubalikkan ke dunia, akan kubalikkan negerinya sampai ke bawah tanah. Maka dengan lembut hatinya berusap air mata, Nabi lap, Nabi sapu, Nabi hapus darah yang hampir menetes ke sandalnya yang sudah mendekati jatuh ke atas tanah. Lembut perasaannya, tidak punya rasa dendam kepada siapapun. Namun di balik itu dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka ya Allah, keluarkan anak cucu mereka negeri Taif yang menyembah Engkau, la yusriku biha syai'an, tidak ada yang bisa mempersekutukan Engkau. Doanya dikabulkan, hatinya susah, perasaannya kacau, dia tidak punya dendam kepada siapapun. Doanya dikabulkan Allah. Hari ini negeri Taif 100% beragama Islam berkat kelemah lembutan dan kehalusan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersembunyi, duduk bersandar di pokok kurma. Di dalam kehausannya ingin kembali ke kota Makkah, dia beristirahat bersandar di belakang pokok kurma. Ketika itu ada orang datang menjenguk Nabi, melihat Nabi yang sedang kehausan, dia bawakan segelas secangkir air putih. Lalu Nabi minum dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Siapa engkau? Belum pernah saya dengar di negeri Taif ini orang yang mengucapkan nama itu dikala meminum dan memakan makanannya. Baru engkau yang saya dengar. Dulu kisahnya pernah saya dengar. Di kampungku ada namanya Yunus bin Mattah. Yunus bin Mattah juga mengucapkan kalimat yang sama ketika engkau memakan dan meminum air hidangannya. Lalu ditanya oleh Nabi, kau dari mana? Aku asalku dari Ninawi. Oh, dari Ninawi. Ninawi ada saudara sama-sama hamba yang diutus Allah namanya Yunus bin Mattah. Yunus bin Mattah pernah dilempar oleh umatnya, pernah dilempar oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya ke dalam lautan, tenggelam dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya tengah malam. Namun dia bisa selamat berkat pertolongan Allah. Maka Nabi semakin kuat hatinya bahwa tidak ada hambanya yang disia-siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lembut hatinya, akhlaknya sangat mulia. Dia tidak pernah merasakan dendam kepada siapapun. Ketika gigi gerahangnya patah, pelipisnya berdarah ketika pertempuran dalam perang Badar, maka Nabi dilindungi oleh 10 orang sahabat. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi duduk beristirahat di balik goa, lalu Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah seorang Nabi dan Rasul itu punya satu doa yang pasti dikabulkan Allah? Berdoalah ya Muhammad, berdoalah ya Rasulullah, ratakan orang-orang kafir ini semua, agar Islam tidak ada lagi yang merendahkan, mencaci maki dan menghina. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak wahai Abu Bakar, doa itu tidak akan pernah aku pakai. Doa itu aku simpan li ummati saf'atin yaumal qiyamah. Doa itu akan kusimpan pada hari kiamat untuk syafaat umatku di akhir zaman. 1446 tahun yang lalu dia sudah memikirkan kita umatnya. Tapi pertanyaannya hari ini, masihkah kita memikirkan dia? Apakah kita masih sepele dengan agama yang dia bawa ini? Maka Nabi 1414 abad yang lalu dia sudah memikirkan nasib kita. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, dia bercerita, aku melihat sebuah telaga, nanti di telaga itu semua umatku akan minum.
apakah kami juga ikut minum? Kata sahabat, ya, kalian ashabi, kalian juga ikut minum. Tapi ada makhluk-makhluk yang aneh, langka, namanya ikhwani. Itulah saudara-saudaraku yang ikut minum pertama di telaga itu. Siapa ikhwani? Siapa saudara wahai Muhammad? Bukankah engkau sebatang kara? Tidak ada saudara kandung. Kata Nabi, ada orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bertemu, bertatap muka dengan aku, tapi dia yakin bahwa aku adalah Rasul utusan Allah yang hidup di akhir zaman. Itulah kita yang hari ini masih cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Agama ini dia bawa dengan kelemah lembutan, maka Islam dikenal dengan kelemah lembutan. Mana mungkin Islam ini teroris? Mana mungkin Islam ini adalah orang yang kejam terhadap sanak saudaranya, kepada orang yang sewarga negara dengannya? Maka Islam sudah lebih jauh menanamkan cinta dan kasih kepada sesama. Maka oleh karena itu, hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Rabiul Akhir. Sudah berakhir sudah di waktu maghrib kemarin, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan maulid yang kita saksikan, yang kita hadiri, yang kita datangi, menambah kecintaan kita kepada dia. Almar'u man ahab, cintamu kepada saudaramu itulah yang membuat engkau disatukan di dalam surga. Kita tidak pernah mencium telapak tangannya, kita tidak pernah sholat di belakangnya, kita tidak pernah memandang raut wajahnya, tapi yakinlah dengan cinta kita kepada Muhammad akan membawa kita ke dalam surga bersama dengan dia di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat yang ringkas dan pendek yang kita baca itu bukan berarti tidak bernilai apa-apa di sisi Nabi. Inna salatakum ma'uzatun alayya, sesungguhnya selawat yang engkau bacakan itu akan dibawakan malaikat kepadaku, kata Nabi. Menjawab para sahabat, kaifa salatuna ma'uzatun alayka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin selawat kami akan sampai kepadamu wahai Rasulullah? Andaikan selawat itu sampai, wajar engkau masih hidup wahai Rasulullah. Wa qad arimta, apakah mungkin nanti selawat kami akan sampai sementara engkau sudah hancur berkeping dimakan oleh cacing tanah? Dijawab oleh Rasulullah, innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Hari ini jasadnya masih utuh. Jutaan orang berkunjung ke makamnya, mendapatkan syafaat dia. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan yang sama untuk berziarah ke makamnya, menghadap ke Baitullah. Mudah-mudahan kita Islam secara kafah, kita mencintai Nabi secara kafah, dan kita akan ikut memperjuangkan agamanya sampai titik darah penghabisan. Di akhir zaman kita sudah diobok-obok orang. Di akhir zaman ini berapa banyak muncul kesesatan-kesesatan yang ada. Hari ini banyak orang yang bisa mengaku dia Nabi dan Rasul. Berapa banyak orang yang mengaku bahwa dia pernah bertemu dengan Muhammad, bertemu dengan malaikat Jibril, bisa berbicara dengan binatang yang tidak masuk dalam logika kita. Ini adalah kelompok-kelompok yang akan memecah belah kita. Cukup percaya saja, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utus Rasul terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah dia. Cukup cinta kita ditumpukan kepada dia. Insya Allah nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita akan bersatu di bawah panji naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.